Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama Ibu. Nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan dengan materi perakitan produk barang atau jasa di kelas 12 TBSM. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa. Yang kedua, melakukan perakitan produk barang atau jasa. Indikator pembelajaran yang pertama menjelaskan konsep dan prinsip perakitan, dan yang kedua mengidentifikasi jenis perakitan, dan yang ketiga menguraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Konsep dan prinsip perakitan. Perakitan atau lazimnya dinamakan dengan assembling line adalah proses pembuatan suatu produk di mana setiap bagian disusun bagian berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat daripada metode yang biasanya. Prinsip-prinsip perakitan. Prinsip-prinsip perakitan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan rasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasangkan secara berurutan sampai dengan proses akhir. Yang kedua, area kerja. Untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja produk teknik otomotif, sepeda motor dan dapat secara mudah membuat rangkaian produk yang berjalan dibantu konveyor. Konveyor itu adalah suatu mesinnya untuk membuat suatu produk otomotif sepeda motor. Kita masuk ke dalam manfaat dalam metode perakitan. Manfaat metode perakitan yang pertama, pekerjaan tidak perlu mengangkat beban berat. Iya, karena metode perakitan itu kan sudah menggunakan mesin, jadi kita tinggal menyatukan aja baru kita rakit satu persatu. Yang kedua, tidak ada posisi membungkuk yang menyebabkan kelelahan fisik para pekerja. Dan yang ketiga, tidak memerlukan pelatihan khusus dalam penggunaan assembling line. Dan yang keempat, pekerjaan sangat mudah dan dapat dilakukan oleh semua orang. Dan yang kelima, manfaat lainnya adalah peningkatan produktivitas yang cukup signifikan. Itu adalah manfaat dalam metode perakitan. Jadi setiap kita mau membuat suatu produk itu, kalau dalam suatu sepeda motor, ya itu harus namanya adanya perakitan, dan itulah manfaat-manfaatnya. Kelima ini adalah manfaat untuk metode perakitan. Jenis perakitan. Jenis perakitan ini ada namanya perakitan manual. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan sederhana tanpa alat-alat bantu yang khusus. Oke, contohnya seperti ini. Nih. Ini adalah tenaga manusia. Tenaga manusia ini walaupun dia menggunakan mesin, kita membantunya sebagai tenaga manusia itu harus satu persatu menyusunnya. Jadi manual.
tidak seperti tenaga otomatis. Oke, kita masuk ke perakitan otomatis. Kalau perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem secara otomatis, seperti otomasi. Yang selanjutnya adalah elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Nah, ini nak, nggak mungkin kan kita namanya merakit sebuah sepeda motor, kita gotong-gotong rangkaian sepeda motornya itu kalau secara manual kan susah. Berarti kita harus menggunakan namanya mesin. Harus adanya mekanik yang bisa membuat sepeda motor. Jadi orang-orang yang khusus lah yang bisa membuat namanya rakitan untuk sepeda motor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang mengalami perakitan. Yang kedua, kekuatan yang dibuat. Yang ketiga, pemilihan metode penyambungannya. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Dan yang kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Yang keenam adalah toleransi, dan yang ketujuh adalah bentuk atau tampilannya, dan yang ke-8 finishing. Ini adalah faktor yang mempengaruhi dalam perakitan. Jadi kalau ke-8 ini tidak ada, kita nggak bisa namanya memperjualkan suatu produknya semenarik mungkin. Misalnya dalam segi tampilan, kalau tampilan tidak menarik, gimana produk itu bisa terjual? Nah, dari segi finishingnya, dari segi penggunaannya, masa sepeda motor nggak bisa jalan? Kan lucu. Jadi semua itu ada dalam sistem perakitan. Metode-metode dalam perakitan. Yang pertama, metode kaskade. Metode kaskade ini adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Metode kaskade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan sistem sambungan riveting atau caling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana, yakni perangkat penembakan paku. Alat ini menjepit paku yang sudah dimasukkan ke dalam lubang hingga pengeboran plat yang disambung. Yang selanjutnya adalah metode keseimbangan. Metode keseimbangan adalah metode keseimbangan perakitan dalam proses penyambungan komponen-komponen. Dengan menggunakan spot welding, perakitan dengan las. Spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Jadi harus diseimbangkan antara yang mau kita las spotnya tersebut, harus kita seimbangkan, jangan sampai salah. Oke, demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kamu. Kerjakanlah tugas-tugas kamu dengan baik. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.